Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Mr. Amsal akan kembali mengajar tentang sistem koordinat. Mr. Amsal akan mereview kembali dari awal materi ini. Jadi ketika membuat yang namanya diagram Kartesius, menggambar titik koordinat, dan juga membuat ini masuk kuadran berapa sih? Ini masuk kuadran berapa sih? Dan juga jarak antar koordinat, lalu koordinat antar titik juga, terus yang berikutnya adalah titik tengah ya. Baik anak-anakku, sekarang waktunya kita siapkan penggaris, siapkan alat tulis, dan siapkan buku pastinya ya, untuk melakukan praktek sistem koordinat ini. Yang pertama adalah kamu membuat diagram Kartesius. Gampang sekali sebenarnya membuat diagram Kartesius itu nak. Tinggal begini, ini adalah sumbu Y. Lalu kamu buat untuk sumbu X. Nah, sumbu X, sumbu Y. Begini aja diagram Kartesius. Tapi jangan lupa, kamu bisa berikan angka-angka. Jadi pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y ini adalah angka 0. Nah, banyak yang salah, nolnya ada di sini. Padahal bukan begitu harusnya ya. Di sini itu adalah minus 1. Ya, semakin ke kiri dia dari titik 0 berarti artinya dia adalah minus. Ngerti ya? Terus di sebelah kanan ini adalah positif. Begitu juga dengan atas. Atas ini adalah positif pada sumbu Y. Sedangkan di bawah itu adalah negatif pada sumbu Y. Nah, misalkan ini, Mr. Amsal membuat titik koordinat A. Titik koordinat A berapa ya? Minus 2,3. Nah, minus 2 di sini, ini adalah sumbu X. 3 ini adalah sumbu Y. Artinya minus 2 ini kan X. Kamu cari, oh di sumbu X minus 2. Oh ini. Ya kan? Y adalah 3 berarti kan positif ya. Berarti artinya pasti ada di atas ini. Oh ini 3. Maka mereka harus ditemukan. Nah ini adalah titik A. Ngerti ya? Titik A. Mr. Amsal yakin kamu harusnya sudah bisa ini. Karena ini pelajaran waktu kamu SD kelas 6 sebenarnya. Lanjut. Bagaimana kalau ada titik yang seperti ini Mr. Amsal? 0, min 2 misalkan gini. Ya udah, 0 ini adalah X. Min 2 ini adalah Y. Kalau X-nya 0 gimana Mr. Amsal? Ya biarkan tetap di sini kan, 0 kan. Nah, terus Y-nya minus 2. Y-nya minus 2 di sini. Berarti kalau mereka ketemu ada di mana? Ya di sini. Nah, ini adalah titik B. Itu adalah langkah kedua sebenarnya waktu kemarin kamu praktek. Sudah membuat diagram Kartesius, buat titik koordinat, gitu ya. Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah menentukan kuadran. Kuadran 1 itu di sini. Nah, kalau Mr. Amsal lihat di sini, kamu bisa juga lihat di sini, apakah di sini ada titik koordinat? Tidak ada kan? Nah, di daerah ini kuadran itu adalah daerah ya. Jadi jangan bingung. Oh, kuadran itu daerah. Jadi kalau tidak ada titik koordinat di sini, artinya yang ada di kuadran 1 adalah ya tidak ada. Ngerti ya? Terus yang ada di kuadran kedua itu di sini nak. Ini kuadran 2. Artinya kuadran 2 adalah ada nggak titik koordinat? Ada. Siapa itu? Ya titik koordinat A ini. Ngerti ya? Titik kuadran ketiga di sini. Apakah di sini ada titik koordinat? Tidak ada. Berarti artinya adalah kosong. Kamu tulis koordinat ketiga adalah kosong atau tidak ada. Berikutnya kuadran keempat yang ada di sini. Ya, kuadran 4 kan ada di sini. Apakah ada titik koordinat? Tidak ada juga. Berarti kosong. Nah, Mr. Amsal, bagaimana dengan titik B? Kalau titik B ini ada di garis. Nah, dia tidak ada di wilayah atau daerah. Oleh karena itu titik B adalah tidak punya kuadran. Dia ada di garis.
dia tidak ada daerah. Yang tidak punya kuadran itu adalah titik B. Paham ya sampai sini ya? Berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah jarak antar titik. Jarak antar titik. Nah, bagaimana jarak antar titik itu Mr. Ramsal? Gampang sekali sebenarnya. Ketika A, misalkan ya, jarak antar titik A ke B. Karena Mr. Ramsal ngasih contohnya cuma 2 titik sih. Ya, nanti kamu bisa coba di soal praktek kemarin. A ke B. A ke B. Ya sudah. Dari sini kan dia mau ke B kan. A ke B. Ya sudah. Dia berarti harus kemana? Apakah dia harus ke kiri? Enggak kan? Dia artinya salah tujuan atau salah alamat istilahnya. Ya udah pindahkan aja ke kanan. 1, 2. Kalau kamu masih bingung kenapa kok bisa 1, 2 gini Mr. Ramsal, kamu boleh buat kertas kayak gini nak. Nah, ya jadi 1, 2. Nah artinya 2 ke kanan kan. 2 ke kanan. Paham ya? Dia harus ke kanan dulu 2. Setelah itu dia turun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia 5 ke bawah. Nah, hati-hati. Kenapa Mr. Ramsal kalau loncat ke sini? Karena angkanya kan min satunya di sini. Ngerti ya? Begitu ya. Artinya jarak antar titik A ke B itu adalah 2 ke kanan, 5 ke bawah. Paham ya? Terus langkah kelima kemarin itu adalah kamu diminta untuk koordinat antar titik A ke B misalkan ya. Ini misalnya saya kasih contoh misalkan A ke B. Ya sudah, 2 ke kanan artinya kan sumbu X. X kalau ke kanan itu apa? Positif kan? Ya sudah. Namanya aja koordinat antar titik. Ya sudah, ikuti dari yang sudah kamu kerjakan ini. 2 ke kanan berarti ya 2. Koma ke 5 ke bawah. Nah, ke bawah itu artinya minus ya. Minus 5. Kok bisa minus Mr. Ramsal? Loh ini loh. Kalau dia turun berarti kan artinya dia negatif. Nah, ngerti ya? Harusnya paham seperti itu. Berikutnya adalah kita mau mencari titik tengah. Titik tengah misalkan dari A ke B. Itu ya, dari A ke B. A itu titiknya tadi adalah minus 2,3. B itu tadi titiknya adalah 0,-2. Kamu bisa pakai trik kayak Mr. Ramsal gini ya. Kamu tambahkan dulu. Min 2 tambah 0. Ya min 2. Gitu ya. 3 ditambah minus 2. Berarti min 1. Apakah ini jawabannya? Tidak. Ingat, kamu harus bagi 2 dulu. Ngerti ya? Jadi setelah ditambahkan dibagi 2. Min 2 bagi 2. Ya, min 2 bagi 2 adalah, waduh ini nggak cukup. Tapi tidak apa-apa ya. Misal agak pindahkan ke samping kiri. Min 2 bagi 2, min 1. Min 1 per 2, ya tetap aja. Min 1 per 2. Tapi kalau bisa dibagi 2 ya bagi 2. Nah, itulah review dari sistem koordinat. Jadi kamu harus pahami semuanya itu. Meskipun hanya 5 materi ya yang bisa saya berikan ya. Untuk yang sistem koordinat antar peta, Google Maps, di Google Maps atau di peta, kamu bisa lihat di langkah-langkah yang Mr. Ramsal berikan kemarin di e-learning ini. Itu kamu harus ikuti baik-baik. Jangan mengarang sendiri, nanti belok kanan, nanti belok kiri, nanti lurus, mundur gitu juga. Jangan ya. Kamu gunakanlah aplikasi Google Maps itu. Lalu jangan sampai keliru untuk kamu mengklik bagikan lokasi. Misalnya enggak butuh lokasi kamu, tapi misalnya butuh rutenya. Nanti ada pertanyaan juga tentang berapa waktu yang diperlukan. Nah, itu juga dari Google Maps, nak, ya. Jadi oleh karena itu, mari pelajari baik-baik yang koordinat pada peta, sistem koordinat pada peta itu ya. Terima kasih anak-anakku. Ini adalah materi review dan yang terakhir
kamu bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di bawah ini dengan sungguh-sungguh ya. Lalu kita pertemuan berikutnya kita akan langsung PH atau penilaian harian. Yuk pelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu masih belum bisa, tanyalah ya, handphone WA-nya Mr. Amsal itu aktif untuk kamu bisa bertanya-tanya terus. Pasti Mr. Amsal akan jawab ya. Terima kasih anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati.